Lagi dengan pelajaran matematika. Kesempatan ini akan kita bahas tentang materi statistika. Tujuannya untuk mempelajari statistika yaitu memahami materi statistika, memahami cara untuk mengumpulkan, mengurutkan, memusatkan, dan menjadikan statistika sebagai penyelesaian permasalahan yang terkait dengan statistika atau data. Pengertian statistika. Statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai cara untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mempresentasikan data. Nah, dalam materi statistika untuk SMP dibahas mengenai mengumpulkan data, mengurutkan data, memusatkan data, dan menyajikan data. Nah, untuk mengumpulkan data dan mengurutkan data sudah dipelajari sebelumnya di kelas sebelumnya, dan yang akan kita bahas mengenai pemusatan data. Sebenarnya ini juga sudah dipelajari, cuma belum semua. Kita mulai dari pemusatan data. Nah, pemusatan data terdiri dari 3 bentuk, yaitu mean atau rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, yang ketiga modus. Nah, untuk rata-rata contohnya seperti ini untuk data tunggal. Untuk median yaitu nilai tengah dari data ini, nilai tengahnya 7, dan modus yaitu nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak. Nah, akan kita bahas dari pemusatan data yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Mean adalah rata-rata hitung dari suatu data. Mean dihitung dengan membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Misalnya X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah nilai data dari sekumpulan data yang banyaknya n. Maka rata-rata data tersebut yaitu disebut data tunggal. Jadi rata-rata untuk data tunggal di atas yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ditambah Xn per n, yaitu banyaknya data. Nah, untuk data kelompok mencari rata-rata, X1 dikali frekuensi, X2 dikali frekuensinya, X3 dikali frekuensi, sampai Xn dikali frekuensi, dibagi jumlah frekuensi. Nah, perhatikan contoh untuk data tunggal. Rata-rata sama dengan atau X bar sama dengan jumlah X dibagi N. Di sini ada contoh soal, tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka rata-ratanya adalah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi banyaknya data. Di sini banyaknya data ada 5. Itu 1, 2, 3, 4, 5. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 6 sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4.
Itu untuk contoh data tunggal dari rata-rata. Sekarang dari rata-rata yang berbobot atau rata-rata yang berbentuk tabel. Nah, perhatikan di sini ada contoh soal berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel berikut. Nah, perhatikan di sini ada tabelnya. Berat pertama, beratnya 5 kilo, jumlahnya ada 6. Dan yang beratnya ada 6 kilo, jumlahnya ada 8. Yang 7 kilo ada 12, yang 8 kilo ada 4. Maka semua beratnya, perhatikan di sini, maka semua beratnya di sini bisa dibuat frekuensi dikali X. Jadi 5 kali 6, 6 kali 8 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan, frekuensi dikali X sama dengan, atau frekuensi dikali beratnya sama dengan 194. Jumlah frekuensinya di sini ada 30. Nah, perhatikan di sini, ini paket. Jadi paket 1 beratnya 5 kilo ada 6. Paket kedua, paket ketiga, paket keempat. Nah, di sini setiap paket mempunyai berat yang beda-beda. Gitu. Ya. Nah, maka rata-ratanya ini masih data tunggal tapi berbentuk tabel. Nah, maka rata-ratanya tadi jumlah frekuensi dikali data dibagi jumlah frekuensi. Tadi jumlah frekuensinya 194 dibagi 30, berarti sama dengan 6,47 kg. Sekarang contoh untuk, nah perhatikan di sini ya. Contoh untuk data kelompok. Data kelompok rumusnya adalah X sama dengan jumlah XE, jumlah F kali X per jumlah F sama. Ya. Perhatikan di sini, tentukan rata-rata dari tes matematika 20 siswa. Ini masih 20 siswa yang disajikan dalam tabel berikut. Perhatikan di sini. Nah, ini tabelnya. Nilai 3 sampai 4 ada 2 orang, nilai 5 sampai 6 ada 4 orang, nilai 7 sampai 8 ada 8 orang, nilai 9 sampai 10 orang ada 6 orang. Nah, jumlah semuanya adalah 20. Jumlah muridnya semuanya ada 20. Perhatikan di sini. Nah, di sini cari nilai tengahnya dulu. Dicari nilai tengahnya dulu. Dari mana nilai tengahnya? Dari sini. 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. 5 ditambah 6, 11 dibagi 2 dan seterusnya. Ini nilai tengah. Nah, setelah itu frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensi dikali nilai tengah berarti sama dengan 2 dikali 3,5 terus frekuensi kali nilai tengah. Setelah semuanya dikalikan, dijumlahkan, hasilnya 146. Maka rata-ratanya adalah, perhatikan. Nah, maka rata-ratanya adalah jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi sama dengan
146 dari sini dibagi 20 sama dengan 7,3. Itu untuk data kelompok. Berarti kalau untuk data kelompok, di tabel frekuensinya, di distribusi frekuensinya harus cari nilai tengahnya dulu. Baru dikalikan dengan frekuensi. Baru dijumlahkan seluruhnya dibagi jumlah frekuensi. Nah, yang kedua adalah median, yaitu nilai tengah. Median adalah nilai tengah dalam sekumpulan data setelah data tersebut diurutkan. Cara menentukan median dari data tunggal yaitu sebagai berikut. Kalau dari data tunggal, tinggal diurutkan. Nah, apabila jumlah datanya itu ganjil, maka rumusnya seperti ini. Median sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. Perhatikan, lanjut. Nah, apabila jumlah datanya atau banyak datanya itu adalah genap, maka rumusnya median sama dengan 1/2 dikali XN per 2 dikali XN ditambah 1/2 atau N ditambah 1/2. Nah, sedangkan untuk data kelompok menggunakan rumus median sama dengan, perhatikan di sini tepi bawah kelas median ditambah N/2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi median atau per frekuensi kelas median dikali interval. Kita langsung ke contoh soal aja penerapannya, biar kalian lebih mudah. Nah, di sini ada contoh soal dari data tunggal. Kenapa data tunggal? Karena di sini satu-satu. Perhatikan, nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. 6, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 6, 6, 8, 7. Tentukan median dari data tersebut. Ingat, kalau data kelompok harus diurutkan dulu kalau data tunggal harus diurutkan dulu dari data terkecil sampai terbesar. Perhatikan di sini. Nah, data diurutkan dulu, terkecilnya 5, terus langsung 6, 7, 8, 9. Ini sudah diurutkan. Setelah diurutkan, kita lihat mana yang paling tengah. Di sini caranya, di sini jumlah datanya ada 12. Berarti jumlahnya genap. Kalau genap, berarti di sini pakai rumus ada 12 ditambah 1. Ingat, kalau genap ditambah 1. Berarti 12 ditambah 1 dibagi 2. 12 tambah 1 bagi 2 sama dengan 13. 13 dibagi 2 sama dengan 1, 6, 1/2 atau 6/6,5. Nah, di sini ada data ke 6,5. Data ke 6,5 berarti datanya terletak di data ke-6 dan ke-7. Ini di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data ke-6 dan ke-7 karena di sini letaknya ada di data ke-6,5, berarti antara 6 dan 7. Nah, untuk menentukannya, perhatikan di sini 6 ditambah setengah dikali 7 dikurang 6. 7 kurang 6 berarti 6 ditambah 0,5 sama dengan 6,5. Itu untuk data
tunggal. Nah, perhatikan di sini sekarang untuk data kelompok. Tentukan median dari distribusi frekuensi di bawah ini. Perhatikan di sini ada distribusi frekuensi. Ada berapa kelas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Median berarti nilai tengah. Di sini jumlahnya ada berapa frekuensinya? Nah, perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini. Frekuensinya di sini ada 4 ditambah jumlah frekuensinya 4 tambah 8 tambah 12 ditambah 10 ditambah 9 tambah 7. Berarti sama dengan berapa di sini? Sama dengan 50. Berarti untuk menentukannya berarti 50 setengah dikali N. Setengah dikali N berarti atau N per 2. N per 2, N-nya 50 berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25. Berarti ada di data keberapa? 25. Perhatikan di sini. Di kelas keberapa? Di sini baru 4. 4 ditambah 8 12. 12 ditambah 12 24. Berarti di sini ada di kelas keempat. Ada di kelas keempat yaitu frekuensinya adalah 10. Nah, untuk menentukan tepi bawah kelas mediannya, ini kelas median berarti batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya 55 dikurang 0,5 sama dengan 4. Batas bawahnya 55, ini dari sini dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Sekarang untuk menentukan frekuensi kelas sebelum kelas median, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kelas mediannya. Sebelumnya berarti yang ini. 12 ditambah 8 ditambah 4. 12 tambah 8, 20. 20 tambah 4, 24. Sudah dapat? Nah, berarti tinggal masukkan ke rumusnya. Tadi rumusnya tepi bawah ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median per kelas median frekuensinya dikali interval. Bagaimana interval mencarinya? Lihat interval di sini. Di sini ada di kelas keempat. Kelas keempat untuk menentukan interval dari batas bawah sampai batas atas dihitung mulai 55, 56, 57, 58, 59. Berarti ada intervalnya adalah 5. Nah, tinggal kita masukkan. Perhatikan. Nah, berarti 54,5 ditambah intervalnya tadi 5 dikali setengah dikali banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. Nah, baru itu dapat nilai median. Berarti 54,5 ditambah 0,5 sama dengan 55. Lanjut, yang ketiga adalah modus. Modus yaitu banyaknya data yang paling banyak muncul atau data yang paling banyak muncul atau yang sering muncul. Nah, perhatikan di sini untuk data tunggal mudah, lihat aja langsung mana frekuensinya yang paling banyak muncul. Data mana yang frekuensinya yang paling banyak.
Nah, sekarang untuk data kelompok. Rumusnya, modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah selisih kelas modus dengan sebelum kelas modus per selisih kelas modus sebelum kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dan sesudah kelas modus dikali interval. Nah, atau modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Di sini ada keterangannya. Apa itu TB? Tepi bawah kelas modus. D1-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dan D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Dan C adalah panjangnya interval kelas. Kita langsung ke contoh. Nah, kelas modus data tunggal. Perhatikan. Nah, untuk modus data tunggal di sini terdapat sekumpulan data. Yang A bisa dilihat. Mana yang paling banyak di sini yang A? Yang A paling banyak 5. Nah, yang B-nya paling banyak berapa di sini? 4 dan 7 karena ini sama banyaknya. Yang C-nya tidak ada karena sama satu-satu ya, jadi tidak ada. Yang D-nya adalah 2, 3, 4. Sama jumlahnya ada 22. Seperti itu. Itu untuk data tunggal. Nah, sekarang data kelompok, perhatikan. Dari nilai siswa, ulangan matematika disajikan dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Perhatikan ini tabel frekuensi. Nah, tentukan modusnya. Perhatikan bagaimana caranya. Di sini mana frekuensi yang paling banyak? Kelas mana? Ya, udah tentu di sini 12 yang paling banyak. Berarti ada di kelas keempat. Ya, ini ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Berarti ada di kelas keempat. Frekuensinya adalah 12. Intervalnya kalian hitung dari 50 sampai 59. 50-nya ke bawah. Berarti 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Berarti intervalnya adalah 10. Nah, sekarang frekuensi kelas modusnya 12. Sekarang D1-nya, perhatikan. D1-nya selisih dari frekuensi kelas modus dan sebelumnya. Berarti sebelumnya ini 8. Berarti 12 dikurang 8 sama dengan 4. Nah, sekarang D2-nya berarti sesudahnya selisih frekuensi kelas modus dan sesudahnya, berarti 12 dikurang 9. 12 kurang 9 sama dengan 3. Sudah dapat semuanya, kali kita masukkan. Perhatikan di sini. Tadi intervalnya 10. Tepi bawahnya berarti 50 dikurang 0,5. Berarti 49,5. Perhatikan di sini. Nah, kalian tinggal masukkan 49,5 ditambah 10 dikali 4 per 4 ditambah 3 sama dengan 49,5 ditambah 5,7 sama dengan 55,2. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi harus cari dulu apa yang diperlukan dari rumus, baru tinggal masukkan ke rumusnya. Demikian untuk pembahasan mengenai pemusatan data. Nah, insya Allah nanti kita akan sambung ke penyebaran data.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.